Adegan di awal kita langsung diperlihatkan momen yang sangat menegangkan, di mana seorang pria yang sama sekali tidak menyadari dirinya akan segera terjun bebas di antara hutan belantara. Beruntung dia masih berhasil selamat atas insiden tersebut, yang sebenarnya dia tidak menyadari sama sekali kenapa ini bisa terjadi pada dirinya, hingga sudah berada di tengah hutan yang sangat mencekam. Dan kita perkenalkan dulu, nama pria ini adalah Royce. Di saat yang bersamaan, Royce dikejutkan lagi dengan kehadiran manusia yang sama persis jatuhnya tepat di samping dia berdiri. Hingga pada akhirnya pria tersebut langsung menodongkan senjata untuk siap menembak Royce. Dan tiba-tiba mereka diserang dari sisi lain secara membabi buta. Namun Royce yang memiliki semangat juang yang tinggi dan rajin meminum boba setiap hari, tidak mau tinggal diam begitu saja. Untuk kemudian Royce memutuskan untuk langsung menodongkan senjata kepada pria ini. Tidak jauh berbeda, pria ini sama persis malangnya dengan nasib mereka, yang tiba-tiba sudah berada di tengah hutan ini. Dan tanpa disadari, muncul lagi sesosok wanita yang akan siap menembak mereka bertiga. Namun hal tersebut langsung diurungkan wanita ini, karena dia merasa mereka bertiga bernasib sama dengan dirinya saat ini. Hingga ketika mereka akan pergi, masih ada lagi manusia yang terlihat sangat kebingungan, yang ternyata pria tersebut adalah Yakuza. Dan karena mengingat sepatunya hanya cocok di kantor kelurahan, Yakuza memutuskan untuk membuka sepatunya tersebut. Sementara di sisi lain, sudah terlihat dua ekor pria sedang bertarung karena saling menuduh kalau ini semua adalah jebakan dari mereka berdua masing-masing. Namun hal itu seketika reda di mana mereka melihat masih banyak manusia yang terdampar di hutan ini. Terakhir kita akan diperlihatkan manusia yang entah dari mana datangnya, sedang terlihat tergantung di atas pohon. Lalu kemudian Royce langsung menurunkan pria ini dengan menembakkan batang pohon tersebut. Tak lama setelah itu, mereka menemukan Yakuza sedang berdiam diri melihat sebuah monumen yang panjang menjulur ke atas, yang mereka sendiri belum pernah sama sekali melihat benda seperti ini. Suatu keanehan di mana mereka berlapan sama sekali tidak mengenal satu sama lain, dan entah kenapa ini bisa terjadi. Dan seperti sudah saya jelaskan tadi di awal, kalau mereka sudah masuk ke dalam dua dimensi yang berbeda. Namun mereka sama sekali belum bisa mengungkap tabir siapa yang telah melakukan ini. Tetapi yang pasti, ini akan menjadi neraka bagi mereka semua. Sementara menurut Royce, yang terpenting bukanlah menggibah, mengeluh, atau membuat status di beranda Facebook, melainkan yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa segera keluar dari tempat ini. Sebelum lanjut, saya perkenalkan dulu siapa saja yang berada di dalam hutan ini. Pertama ada Royce yang tadi kita sudah lihat di awal. Royce sendiri adalah tentara bayaran profesional yang sangat tangguh di bidang membunuh atau strategi menyerang. Kedua ada Isabel, satu-satunya yang paling cantik di antara ketujuh pria lainnya. Dan perlu diketahui kalau Isabel adalah seorang sniper yang baru saja pulang dari medan perang. Ketiga ada Edwin yang berprofesi sebagai dokter. Secara fisik kita bisa lihat kalau Edwin adalah yang paling lemah di antara yang lain. Namun sebenarnya dia adalah buronan FBI karena kasus telah membunuh banyak orang di luar sana. Dan itu menandakan kalau dia adalah seorang psikopat. Ingat ya, ini psikopat. Keempat ada Nikolai yang seorang tentara asal Rusia yang memiliki kemampuan perang dan selalu menggunakan senjata paling mematikan, yaitu minigun M134 yang selalu dia bawa. Kelima ini dia orang yang saya tunggu-tunggu, yaitu Yakuza. Sangat pendiam dan tidak banyak berbicara atau menggibah sana-sini, namun sangat mengencrotkan. Keenam ada Stan, seorang narapidana pemerkosaan, pencabulan, pembunuhan yang seharusnya 2 hari lagi dia akan dieksekusi mati. Ketujuh ada Mombosa, pasukan berani mati dari RUF. Dan yang paling membuat saya terkesan dari Mombosa adalah ketika yang lain tampak ketakutan dengan keadaan mereka yang akan menghadapi masalah besar, Mombosa memilih untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takjub. Contoh dong Mombosa, walaupun dengan keadaan yang sangat mencekam, dia memilih untuk beribadah, bukan malah membuat status di beranda Facebook, "Ya Allah, ambil sajalah nyawaku, aku sudah tidak tahan dengan cobaan ini." Anjing. Kedelapan dan yang terakhir, ini dia orangnya, Cucilo, yang berprofesi sebagai anggota kartel narkoba terbesar di Meksiko. Setelah memeriksa ada beberapa keanehan, mereka menemukan benda yang menandakan di hutan ini ada makhluk lain selain mereka semua. Dan tak lama perhatian Isabel pun seketika teralihkan saat melihat Mombosa sedang berdiri sendirian sambil melihat satu pohon yang sangat besar, di mana Mombosa merasa ada yang terus memandangi mereka dari atas pohon tersebut. Yang Mombosa sendiri belum mengetahui entah itu Tarzan atau Gundruwo. Mombosa belum yakin apa itu. Tidak mau ambil pusing, mereka terus melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar. Namun tak diduga,
Mereka terkena jebakan yang entah siapa pelakunya, namun yang pastinya ini adalah jebakan yang sangat mematikan. Tak lama setelah insiden itu terjadi, mereka menemukan mayat tentara Amerika sudah tewas mengenaskan selama 2 minggu lamanya di sini. Dan itu semakin membuat mereka merasa sangat ketakutan. Tak mau berlama-lama, Royce yang memimpin perjalanan ini langsung membawa mereka pergi lagi dari tempat tersebut. Namun yang menarik adalah, mereka menemukan planet lain di depan mata mereka sendiri, yang membuat mereka semua berasumsi bahwa saat ini mereka telah diculik dan ditempatkan di sebuah planet yang jauh dari muka bumi. Anjir, keren gak filmnya? Enggak ya? Namun karena Royce dan Isabel tidak berteman dengan Doraemon untuk bisa meminjam pintu ajaib miliknya, maka mereka harus mencari ide lain untuk segera keluar dari tempat ini. Namun lagi-lagi, mereka diserang makhluk buas yang entah berbentuk apa, yang entah dari mana datangnya. Beruntung mereka berhasil menghabisi satu persatu binatang tersebut. Dan tanpa mereka sadari, saat ini mereka sudah berjumlah 7 orang. Dan itu berarti, salah satu dari mereka telah menghilang. Dan benar saja, Cucilo sudah terlihat tak berdaya jauh dari posisi mereka saat ini. Tak sebodoh yang mereka kira, Royce mengetahui kalau itu adalah jebakan. Dan faktanya, Cucilo memang sudah tewas. Mereka yang terus memutuskan untuk berjalan, menemukan sebuah tempat di mana peristirahatan para makhluk tak kasat mata tersebut. Dan disinilah mereka menemukan makhluk yang sudah tertulis di judul, yaitu Predator. Namun yang aneh adalah, mereka menemukan Predator ini sedang terikat dan tak berdaya, yang pada awalnya masih terlihat baik-baik saja. Namun tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kematian Mombosa, serta kemunculan Predator yang langsung menyerang mereka dengan cara membabi buta. Dan di saat yang bersamaan, kita akan diperlihatkan tabir kamuflase ini yang sangat kuat dan tangguh. Di sisi lain beruntung mereka berhasil selamat, namun naas Mombosa harus tewas saat itu juga. Meskipun makhluk tersebut sangat kuat bisa menghilang dengan inframerah yang mereka miliki, namun bukan berarti para predator itu tidak memiliki kelemahan, yaitu jika manusia menggunakan lumpur di tubuhnya, maka mereka tidak akan bisa melihat tanda panas di tubuh kita dengan jelas. Persetan dengan kekuatan predator itu, Royce yang memiliki semangat juang yang tinggi dan rajin meminum teh pucuk setiap hari, memilih untuk melawan mereka semua, untuk kemudian Royce meminta Edwin menjadi umpan mereka agar bisa melumpuhkan predator tersebut. Dan faktanya ini bukanlah makhluk predator yang menyerang mereka tadi. Namun yang aneh adalah, ternyata tembakan Isabel meleset dari sasaran, dan itu menandakan bahwa ada makhluk lain yang mencoba melumpuhkan makhluk tersebut. Dan tak disangka, mereka dikejutkan dengan kemunculan sosok kamuflase baru, yang ternyata itu adalah manusia yang masih bisa bertahan hidup menggunakan topeng predator tersebut. Dan kita perkenalkan dulu, nama pria ini adalah Nolan. Tak sampai di situ, Nolan juga mencoba membantu mereka dengan membawa ke kediaman tempat Nolan bersembunyi selama sisa hidupnya di planet ini. Hingga pada akhirnya Nolan memberitahu ke mereka kalau selama predator itu masih hidup, maka setiap tahunnya mereka akan menculik manusia di bumi dan akan dijadikan bahan permainan di planet mereka. Dan perlu diketahui, ada 2 makhluk predator yang berbeda di planet ini, yaitu predator besar dan predator kecil. Dan pada dasarnya, predator besar adalah pemangsa predator kecil. Dan itu bisa dibuktikan mereka yang sudah melihat predator kecil telah ditawan oleh predator besar. Setelah mengetahui hal itu, Royce memiliki ide baru untuk membebaskan predator kecil dari tawanan predator besar, untuk bertujuan mengambil pesawat yang mereka miliki agar bisa kembali ke bumi. Namun sepertinya Nolan tak meyakini apa yang Royce katakan tadi, hingga dia mengatakan jika ingin tetap hidup, maka mereka semua harus diam tanpa suara sedikit pun. Untuk kemudian Nolan langsung memutuskan bubuk malam dulu.
Sementara kita beralih kepada Yakuza, yang terlihat sangat tertarik dengan pedang samurai milik Nolan, yang hampir sama persis dengan samurai yang ada dijual-jual di kampungnya sendiri. Namun tak lama kemudian, suasana ketenangan berubah menjadi panik, di mana ternyata Nolan mencoba membunuh mereka semua, dengan memberikan asap beracun yang bisa membunuh mereka di ruangan tersebut. Hal yang tak diduga, Royce melakukan ide yang brilian, dengan sengaja menembakkan senjatanya keluar untuk kemudian akan mengacu pada makhluk predator di luar. Dan ya, sungguh amat keren yang akhirnya Nolan si bangsat ini bertemu dengan predator tersebut, dan mamam kau. Akhirnya tanpa membuang-buang waktu, mereka langsung melarikan diri dari tempat tersebut, yang tanpa mereka sadari, ternyata Edwin sudah terpisah dengan mereka. Beruntung Nikolai dapat menemukan Edwin dan langsung menyelamatkan nyawanya. Berharap bisa selamat, Nikolai malah terkena tembakan yang membuat dia harus lumpuh. Dan yang paling membangsatkan adalah, setelah nyawanya diselamatkan oleh Nikolai, Edwin malah pergi meninggalkan Nikolai begitu saja, yang sudah tak berdaya. Si manusia anjing melihat tidak ada kemungkinan untuk hidup, Nikolai memutuskan untuk meledakkan tubuhnya sendiri beserta predator ini. Apung. Mengira mereka sudah menang menghabisi predator tersebut, Stan merasa sangat senang, dan tak diduga mereka dikejutkan dengan kehadiran predator satu lagi. Tetapi Stan berinisiatif untuk melawannya, hingga pada akhirnya Stan harus benar-benar tewas secara mengenaskan di tangan predator ini. Dan inilah dia adegan yang sudah saya tunggu-tunggu, di mana Yakuza merasa terpanggil untuk menjadi assassin yang sesungguhnya. Dan tanpa sepatah kata pun, Yakuza menyuruh mereka untuk pergi. Dan inilah dia, Yakuza versus Predator. Anjir, sumpah ini keren, Bray. Yakuza berhasil membunuh predator itu, namun sangat disayangkan Yakuza juga harus ikut tewas. Anjir, sayang kali. Di sisi lain terlihat lagi Edwin terkena jebakan milik predator itu, tapi Royce memutuskan untuk meninggalkan Edwin. Namun ada sedikit pertentangan di mana Isabel malah memutuskan untuk tidak meninggalkan Edwin. Dan benar saja, alhasil mereka terkena jebakan dari predator itu, untuk kemudian mereka dibuang ke sebuah lubang yang sangat besar. Sementara Roy sudah menghampiri predator kecil ini, untuk kemudian dia akan melepaskan ikatan dia saat ini. Dengan satu syarat, predator kecil harus menunjukkan di mana pesawat milik mereka. Sesuai janji suci yang mereka sudah sepakati, predator kecil langsung mengaktifkan pesawatnya tersebut. Tak lama kemudian, predator besar sudah berada tepat di belakang mereka. Akhirnya, dengan memanfaatkan mereka yang akan bertarung, Royce langsung menuju ke pesawat tersebut untuk menerbangkannya. Tidak bisa berharap banyak, karena jelas kemampuan predator kecil jauh tak sebanding dengan kemampuan predator besar, hingga membuat dia harus tewas di tangan predator besar. Mengetahui pesawatnya akan lepas landas, predator besar langsung meledakkan pesawat miliknya. Di sisi lain, Edwin dan Isabel yang masih hidup terlihat terperangkap di sebuah lubang yang besar. Namun hal yang menganjingkan dan yang menjijikkan adalah Edwin dengan sengaja melukai Isabel menggunakan racun pelumpuh miliknya. Yang padahal Isabel sudah rela membantunya. Hingga saat ini Isabel sama sekali tidak bisa berbicara, dan seluruh tubuhnya nyaris tidak bisa bergerak. Entah apa maksudnya, tapi tujuan dia ingin sekali menetap di hutan ini. Jelas hal ini menyimpulkan bahwa Edwin memang memiliki kelainan di antara yang lain, yaitu psikopat seorang pembunuh. Tetapi itu tidak digunakan dengan baik untuk melawan musuhnya, melainkan temannya sendiri yang sudah membantunya. Pertama, Nikolai juga ditinggal begitu saja. Kedua, malah membunuh rekannya sendiri yang sudah menyelamatkan nyawanya saat ini. Ketiga, cinggau. Emosi gue. Dan tak disangka, ternyata Royce belum juga mati dan memutuskan untuk tidak menaiki pesawat itu. Karena dia tahu kalau pesawat tersebut bisa meledak kapan saja jika predator itu mau. Dan seperti kita tahu, Isabel sama sekali tidak bisa berbicara. Alhasil, dia tidak bisa memberitahu Royce akan hal ini. Jangankan manusia, predator saja mampu Royce kelabuin, apalagi Edwin. Dengan sangat mudah, dia kembali melumpuhkan Edwin. Mamam, untuk kemudian Edwin dijadikan umpan oleh Royce, agar predator ini menemukan hawa panas di tubuhnya. Dan tiba-tiba,
Namun hal itu tidak sama sekali bisa melumpuhkan predator ini. Bahkan merasa pegal atau kesleo pun tidak sama sekali dirasakan olehnya. Tapi kali ini Royce sudah melumuri lumpur di seluruh badannya, hingga membuat predator hampir nyaris tidak bisa melihat dia, dan pertarungan pun dimulai. Namun Royce harus terkena laser dari predator tersebut, yang membuat dia nyaris tak berdaya. Bahkan saat ini Royce memutuskan pasrah akan dibunuh oleh predator tersebut. Tak disangka, Isabel dapat menyelamatkan Royce, lalu kemudian Royce tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan langsung membantainya hingga tewas. Tamat.